Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal dimanapun panjenengan berada, syukur alhamdulillah kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya harus diiringi dengan keikhlasan di dalam beribadah. Seorang ulama besar, beliau Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, man amila lithawabi fahuwa minat tujjar. Seorang yang beramal ibadah untuk mendapatkan pahala semata, maka dia ibarat seorang pedagang. Wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal abid. Orang yang beramal karena takut terhadap neraka, maka dia sama seperti seorang budak. Wa man amila lillahi fahuwa minal ahrar. Barang siapa yang beramal ibadah hanya kepada Allah, maka dia termasuk orang yang merdeka. Oleh karena itu keikhlasan itu menjadi penting sebagai ruh di dalam beribadah. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala ibadah kita khususkan kepadanya. Ada sebuah kisah menarik termasuk dalam kisah Israiliyah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Suatu ketika ada seorang ulama merasa resah dengan kehidupan masyarakat sekitar karena di antara mereka ada yang menyembah pohon besar yang dipertuhankan. Seorang ulama tadi kemudian datang ke pohon itu dengan membawa kampak dengan niat untuk menebang pohon itu karena pohon itu sebagai sumber dari kesyirikan. Ketika beliau ketemu dengan pohon itu, ternyata ada seorang penunggu, seorang tua yang tiada lain, dia adalah seorang iblis yang menyamar sebagai penjaga pohon itu. Dia mengatakan, wahai Pak Kiai, tak usahlah panjenengan menebang pohon ini, biarkan saja, apa urusannya? Dengan marah, ulama tadi memukul iblis dan iblis terpental dan pingsan. Setelah iblis pingsan, kemudian ulama tersebut akan melanjutkan untuk menebang pohon itu. Tetapi iblis menawarkan win-win solution kepada ulama tadi. Pak Kiai, panjenengan tidak usah repot-repot menebang pohon ini, biar nanti orang lain sajalah. Panjenengan bukan nabi, panjenengan bukan rasul, panjenengan juga saya tahu hidupnya masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Biar nanti setiap hari aku kirimi 2 dinar, tetapi tolong jangan tebang pohon ini. Mendengar tawaran dari iblis itu, ulama tadi tergoda dan kemudian dia mengatakan, baiklah, aku setuju. Lanjut, ulama pulang ke rumah. Malam harinya dia dapati kiriman uang 2 dinar sebagaimana perjanjian iblis tadi. Keesokan harinya, hari yang kedua, ditemukan pula uang 2 dinar di hadapan rumahnya. Tetapi di hari yang ketiga tak ada uang 2 dinar pun di hadapan rumah sebagaimana yang dia janjikan kepada ulama tadi. Dengan keadaan marah, ulama tersebut kemudian berangkat membawa kampak untuk menebang pohon yang lusa kemarin dia berniat untuk menebang pohon itu. Setelah sampai ke pohon itu, ketemu dengan iblis, dia pukul iblis. Tetapi iblisnya tidak apa-apa. Malah iblis memukul ulama tadi dan ulama tadi tersungkur dan pingsan. Setelah siuman, ulama tersebut kemudian bertanya-tanya pada iblis tersebut, wahai iblis, lusa kemarin saya menang, tapi hari ini kenapa saya kalah? Iblis tersebut menjawab, Pak Kiai, lusa panjenengan datang ke sini berniat untuk menebang pohon karena panjenengan ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Tapi hari ini panjenengan datang ke sini membawa kampak bukan niat
untuk menebang pohon ini karena Allah, tetapi panjenengan niat karena balas dendam, karena perjanjian kontrak yang aku tawarkan tidak aku berikan di hari yang ketiga. Para hadirin, hadirat dimanapun panjenengan berada, ikhlas itu adalah salah satu ruh ibadah. Makanya di dalam sebuah makalah ulama mengatakan, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia akan binasa kecuali orang alim. Al-alimuna kullum halka illal amilun. Semua orang alim semuanya akan binasa kecuali orang yang mengerjakan atau melaksanakan ilmu yang dia ketahui. Wal amiluna kullum halka illal mukhlisun. Semua orang yang beramal semuanya binasa kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim. Dan orang ikhlas pun ternyata dalam kekhawatiran yang agung, apakah amalnya akan diterima atau tidak. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah sebagai sarana kita untuk meningkatkan ibadah, juga meningkatkan keikhlasan kita terhadap ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan besok kita akan diterima sebagai hamba Allah yang mukhlisin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.